Menindaklanjuti kerugian yang disebabkan oleh robot trading Net89, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri melaksanakan rapat dengan Komisi 3 DPR RI dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti investasi bodong robot trading Net89. Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi kasus investasi bodong oleh robot trading Net89. Sejauh ini korban memilih untuk melakukan restoratif justice dengan para pelaku. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Brigjen Pol Helvia Segaf mengatakan ada beberapa hal yang memperlambat pelaksanaan restoratif justice. Mulai dari gugatan pra-peradilan yang dilakukan oleh kuasa hukum tersangka sehingga penyelidikan harus diulang. Saat ini status tersangka AA masih menjadi DPO. Dalam kasus ini Polri mengundang LPSK sehingga bisa membantu memulihkan kerugian para korban. Kendala yang dialami oleh penyidik pada saat proses penyidikan tersebut maupun pemenuhan restoratif justice yaitu adanya gugatan pra-peradilan yang dilakukan oleh kuasa hukum tersangka dan juga bertindak sebagai kuasa hukum korban sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya proses penyidikan harus diulang dari awal yang tadi kami sampaikan. Yang kedua, pelaku utama atas nama AA dan LSHT selaku Dirut PT SMI telah melarikan diri dan saat ini status DPO serta sudah diterbitkan red notice. Dalam kondisi ini, penerapan mekanisme RC menjadi tidak dapat dilakukan mengingat aset yang paling banyak disita adalah aset atas nama perusahaan SMI. Bukan aset pribadi pelaku. Yang ketiga bahwa berkas perkara tersangka DI, AA, ESI, dan MA sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pelimpahan ke JPU, Jaksa Penuntut Umum di Jakarta Barat, dan sudah mulai disidangkan pada pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mulai 12 Maret 2025. Dalam perkara tersangka, barang bukti dan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan persidangan telah dimulai di pengadilan, maka penerapan ARJ oleh kepolisian sudah tidak dimungkinkan. Dikarenakan kewenangan kepolisian dalam penanganan perkara telah berakhir. Yang kelima, penyidik terus menjalin koordinasi dengan intensif dengan Kejaksaan dan LPSK guna memastikan penyelesaian perkara serta pemulihan aset bagi korban. TPPU masih terus berjalan, Pak, walaupun perkaranya sudah kita limpahkan dan sudah disidangkan, tapi penyidik masih berupaya untuk bisa mendapatkan aset-aset yang lain melalui penelusuran rekening para tersangka maupun layer-layer yang menjadi perhatian kita. Kemudian kami sampaikan bahwa dari awal penyidikan perkara investasi kita selalu menggandeng LPSK. Sehingga proses nanti apabila nanti sudah diputus pengadilan, maka LPSK ikut membantu untuk memulihkan kerugian para korban.